Tenaga kesehatan di Kepulauan Riau menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya agar dapat meminimalisir dampak dari kurangnya tenaga kesehatan tersebut. Sejauh mana upaya dalam pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Kepri ini? Dengan tema sinergitas dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Kepri, inilah catatan redaksi. Bersama kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Bisri, MKes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Selamat pagi Pak Bisri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, suasananya juga enak, seger. Seger ya? Ya. Enggak panas, tapi enggak dingin juga. Enggak dingin. Oke. Ya. Dan yang kedua ada Ibu Fidiah Aminin, SST MKes, selaku Wakil Direktur 1 dan dosen Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Selamat pagi Ibu Fidiah. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat ya? Bagaimana Batam Bu ketika sampai sini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, tema kita hari ini yaitu sinergitas dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Kepri. Mungkin Pak Bisri bisa memberikan gambaran dulu untuk tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepri itu seperti apa Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Kepri ini sesuai dengan karakter wilayah, secara geografis itu berbeda-beda. Nah, rupanya perbedaan ini juga mempengaruhi segala macam aspek, disparitas di beberapa wilayah. Kita kenal yang selalu menonjol Batam, Bintan, Karimun, itu relatif tidak ada masalah. Ya, karena secara geografis juga lebih bagus gitu ya, dengan pusat-pusat pertumbuhan, akses transportasi, kemudian ekonomi juga berkembang di wilayah ini. Kemudian di Silang kita punya daerah-daerah yang punya status yang berbeda, bahkan tertinggal ya, Anambas, Natuna, kemudian Lingga, sehingga bisa kita simpulkan, bisa kita tebak bahwa banyak masalah di wilayah-wilayah ini, termasuk masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan itu permasalahan utama ya ketersediaan tenaga kesehatan, baru kemudian sarana prasarananya. Nah, ini masalah sebenarnya masalah klasik ya, khusus kalau Kepri tadi itu di satu sisi dari sisi jumlah. Jadi kalau berapa jumlah tenaga dokter di Kepri, mungkin secara rasio kita udah paling bagus, termasuk bagus Kepri ini, udah terpenuhi syarat. Tapi kemudian kita bicara apakah jumlah tenaga kesehatan yang ada ini sudah menjangkau semua akses pelayanan ke semua daerah. Nah, ini baru namanya kita lihat distribusi tenaga kesehatan kita yang tidak terdistribusi secara merata, terutama di daerah-daerah DTPK tadi, daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan. Nah, ini yang masih butuh perhatian karena kita banyak kekurangan tenaga, baik jenisnya maupun jumlahnya. Nah, ini yang kita harus terobos dengan berbagai macam strategi, gimana jumlah tenaga kesehatan yang ada di semua wilayah ini sampai terpencil itu bisa terpenuhi, sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan baik. Nah, akses ini kan jangan hanya diistilahkan jaraknya ditempuh, tidak. Jadi akses adalah masyarakat terlayani oleh pelayanan kesehatan. Jadi adanya pelayanan berarti ada sarana di situ tempatnya, ada tenaga kesehatannya. Nah, ini yang kita masukkan dengan program mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat, pelayanan kesehatan. Oke. Pak Bisri tadi menyebutkan bahwa secara rasio dia bagus untuk tenaga kesehatan di Kepri sendiri, tapi memang ada beberapa daerah yang masih kekurangan akan tenaga kesehatan itu. Artinya di Kepri sendiri belum tercukupi untuk hal itu ya Pak? Ya, belum. Jadi maksud belum tercukupi itu begini. Kalau di misalnya standar nih, satu puskesmas, satu dokter. Dengan anggapan ya wilayahnya satu daratan, 30.000 penduduk. Misal, atau 2 dokter, kan rasionya kan 1.000 satu orang. Jadi kalau 30.000 mungkin 3 dokter lah. Tapi problem di Kepri ini jumlah 30.000
mungkin jumlahnya nggak sampai 30.000, cuma berapa ribu orang, tapi mereka terpisah dalam pulau-pulau nih. Satu desa ada 2.000, ada, sehingga kalau dihitung, wah ini satu kecamatan puskesmas desanya ada mungkin ada 10 terpisah-pisah. Ya kalau satu dokter gimana? Nah, berarti kan kita, makanya di Kepri kita punya kebijakan menempatkan dokter, mendorong penempatan dokter di desa-desa ini. Kita punya program sekarang masih ada, ya memang ini mahal ya menempatkan dokter di desa-desa ini, namanya dokter, dulu namanya dokter keluarga, tapi sekarang istilahnya dokter tidak tetap provinsi aja. Nah ini yang kita ingin nih perlahan ini menjadi kesepakatan program bersama. Kita ingin kabupaten kota yang program inisiatif dari provinsi ini, kabupaten juga melakukan dengan merekrut tenaga kesehatan yang dibutuhkan di tiap kabupaten. Tapi sekali lagi ini problemnya tidak hanya masalah anggaran untuk merekrut, tapi ada ketersediaan tenaga kesehatan. Dalam arti lulusan, ada lulusan mungkin yang mau ditempatkan di sana, nah, itu juga problem lagi. Ya, kita harus bisa mendorong apa istilahnya, gimana orang termotivasi mau ke daerah. Banyak caranya kan, apakah insentifnya atau karena harus ada hal-hal menarik lah yang membuat dia itu mau ditempatkan di sana, atau dengan cara program. Nah, nanti akan kita jelaskan juga ada beberapa program khusus nih, pada penempatan khusus, ada beasiswa kepada siswa di daerah tersebut untuk kembali ke wilayahnya. Nah ini kan berbagai macam strategi yang kita buat agar wilayah-wilayah ini bisa terpenuhi kebutuhan tenaga kesehatannya. Oke. Apa yang dijadikan indikator Pak dalam mengukur pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan? Ya, kita kan berangkat dari fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan itu ada level-levelnya. Ya, kalau kita mudah dari bawah, kalau kesehatan itu kita biasa mulai dari pelayanan primer. Pelayanan primer berarti puskesmas. Puskesmas, kemudian di bawahnya lagi itu biasanya ada puskesmas pembantu di desa, ya. Ada polides atau ada posyandu. Nah, kita mulai dari puskesmas. Nah, puskesmas itu ada istilahnya 9 jenis tenaga kesehatan yang harus dipenuhi. Karena kan puskesmas itu melayani kesehatan, pelayanan kesehatan konvensional, pengobatan, tapi dia juga melayani kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, promosi kesehatan. Nah itu membutuhkan kalian masing-masing. Misalnya tenaga bagian kalau dokter, bidan, perawat, udah biasa itu ya, itu di pelayanan ya. Tapi puskesmas juga butuh tenaga tadi untuk sanitarian, masalah kesehatan lingkungan, bagaimana membantu masyarakat untuk membuat jaban keluarga yang sehat, lingkungan yang sehat ya. Kemudian ada tenaga penyuluh kesehatan, kemudian ada juga tenaga laboratorium kesehatan. Sekarang lagi masalah stunting nih, berarti kita butuh tenaga gizi, ya kan? Kemudian tenaga kefarmasian, farmasi ya, bidang obat-obatan ya. Nah ini sementara ada 9 itu 9 jenis. Jumlahnya tergantung situasinya ya. Kalau dokter satu nggak cukup, berarti kan harus direkrut lagi nih dokternya, nggak cukup satu, dan tidak mungkin satu sekarang ini, karena kita kan juga ingin mempertimbangkan satu orang ini kan harus ada juga pergantiannya ya, mungkin suatu saat perlu cuti ya, berarti atau bebannya mungkin perlu dibagi. Nah ini berarti sesuai dengan kondisi daerahnya. Nah ini baru di tingkat kebutuhan di tingkat puskesmas bisa kita hitung. Nah di Kepri ini alhamdulillah semua puskesmas ada dokternya. Cuma kadang-kadang ada situasi kosong beberapa saat karena kembali tugas atau kita menunggu penggantinya datang. Tapi kita selalu tahu tuh, Pak ini kosong di daerah mana itu Mide misalnya, kosong dokter, itu langsung menggema nih provinsi ya. Kita langsung mencari ini karena pasti kepala dinas kabupaten kota pasti langsung melaporkan bahwa kita ada kesulitan atau kita ingin segera direkrut dokter di wilayah itu. Nah itu contoh di Kepri. Jadi Kepri termasuk pemenuhan tenaga kesehatannya, karena respon kita ini cepat nih menangani ini, rata-rata udah terpenuhi. Nah cuma kalau memenuhi standar, wah ini masih kurang, tetap masih kurang. Ya tadi gambaran saya ada beberapa, kalau kita kunjungan ke suatu wilayah pulau ya, kadang mereka butuh bidan, bidannya pindah. Nah ini masalah kesehatan ini banyaknya di situ. Mereka udah, tenaga kesehatan ini kita tempatkan di sana berapa lama? Nah, dia juga berhak untuk
berpindah, ya kan, berpindah. Maka kita harus segera mencari gantinya. Nah, karena situasi seperti ini, itu situasi yang nggak bisa kita hindari ya, penggantian. Nah, itu baru puskesmas, sampai desa tadi ya, butuh perawat, butuh dokter sampai ke desa. Nah, kemudian di tingkat kabupaten, kita punya rumah sakit ya, rumah sakit kabupaten rata-rata minimal ada kelas D. Ada kelas C, seperti Tanjung Batu itu kelas D Pratama, belum ada tenaga spesialisnya ya. Nah, dokter umumnya sudah ada, berarti kita butuh tenaga dokter spesialis. Di kelas C minimal itu ada 4 dengan 2 penunjang, ada 6-7 dokter spesialis harus tersedia. Nah, ini rata-rata yang baru terpenuhi lengkap ya di Batam, yang lebih-lebih malah menurut saya ya, karena penduduknya juga besar. Kemudian di Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, nah ini terpenuhi. Natuna sudah terpenuhi. Tapi seperti di Anambas, mereka punya 3 rumah sakit ini untuk standarnya minimal 4 tadi belum terpenuhi. Ya. Kemudian di Dabu udah mulai terpenuhi. Nah, ini terpenuhi kami karena banyak strategi yang kita lakukan ya untuk bisa memenuhi tenaga kesehatan kita ini. Artinya sudah banyak upaya baik dilakukan oleh daerah maupun dari Kementerian Kesehatan, karena pemenuhan tenaga kesehatan ini jadi tanggung jawab semua ini ya, nggak hanya Kementerian Kesehatan juga sangat konsen dengan masalah pemenuhan tenaga kesehatan ini, karena teorinya itu kan begini, kalau tidak ada tenaga kesehatan maka apapun yang kita buat, sarana prasarana yang siapa yang operasikan siapa itu ya, makanya peran tenaga kesehatan itu 80% ketersediaan. Availability tenaga kesehatan di suatu wilayah, di suatu tempat itu punya peran 80% terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri. Gitu. Oke, semua konsen akan pemenuhan tenaga kesehatan ini, termasuk Kementerian Kesehatan tadi Bapak bilang. Seberapa besar pengaruh tenaga kesehatan dalam keberhasilan pembangunan kesehatan sendiri? Oh, sangat besar. Tadi barusan saya sebut 80%. Jadi 80%. Karena makanya isunya adalah menempatkan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, di remote area, di kepulauan. Ini problem internasional, ya, problem dunia. Jadi sekarang ini tidak ada negara yang berani mendeklar dia itu kelebihan tenaga medis. Oke, kan banyak kekhawatiran orang akan masuk tenaga medis ke Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya semua negara kalau dia mau mengikuti standar pelayanan ideal bagi masyarakatnya, dia masih dihadapi masalah penempatan menaruh tenaga kesehatan di daerah-daerah. Kan nggak mungkin, walaupun pulau itu mungkin cuma penduduknya ratusan orang, kita abaikan, nggak mungkin ya. Mereka tetap butuh pelayanan kesehatan. Contohnya di Anambas misalnya, ketika ada ibu melahirkan tidak tertolong, kemudian dia meninggal ya, di Anambas dulu pernah sampai 2 meninggal ibu melahirkan karena tidak tertolong, ombak lagi tinggi ya, maka itu pengaruhnya itu ke seluruh provinsi, sehingga status kesehatan provinsi itu jadi turun. Karena angka kematian bayi kan, kematian ibu kan dihitung per 100.000 kelahiran, dengan 2 kematian saja jumlah provinsi cuma berapa, langsung kita jadi 300 sekian kematian per 100.000 kelahiran. Nah, jadi dampaknya itu sangat besar. Jadi, nah begitu kita udah mulai ada dibangun rumah sakit, kita tempatkan tenaga dokter kandungan di sana, buktinya kematiannya bisa kita langsung turun gratis. Kepri termasuk provinsi yang terbaik dalam angka kematian ibu ini, kita termasuk rendah. Ya kan nasional masih 200 sekian, kita sudah 70 sekian. Ya, jadi itu sangat signifikan ya, ketersediaan tenaga. Kayak contoh kemarin terbaru nih, ada kasus yang emergensi di Anambas. Kebetulan ada dokter kandungan yang kita datang ke sana, sehingga bisa dilakukan tindakan operasi. Ya selamat bayi. Kalau nggak dilakukan, kata kawan itu udah tinggal 5% waktu itu ya. Akhirnya bisa selamat itu ibunya. Nah ini bupati dan semuanya sangat bersyukur ya, saya itu bisa terselamatkan ya. Semuanya memang kematian itu Allah, tapi kita manusia kan udah diajari untuk menyediakan ini loh, untuk mencegah, untuk mengatasi masalah kan itu. Jadi ketersediaan tenaga ini sangat strategik.
strategik. Sangat strategik di dalam pemenuhan. Nah, problem kita di Indonesia ini adalah secara jumlah kita ini kurang. Kemudian baik mau yang tenaga umum, dokter umum maupun yang spesialis, termasuk para medis. Nah, oke, tenaganya cukup nih, lulusannya ada. Tapi apakah mereka semua juga mau ditempatkan di daerah? Ini masalah lagi. Itu yang tadi dikatakan bukan cuma anggaran tapi motivasi untuk motivasi untuk membuat tenaga kesehatan kita mau ditempatkan. Oke, sekarang mau ditempatkan. Pada akhirnya orang juga punya hak dia untuk pindah. Nah, setelah jadi penagih dia berusaha untuk pindah. Nah, itu problem lagi. Nah, kita berarti harus segera mencari penggantinya. Nah, ini kan juga haknya orang untuk pindah, karena kan kewajiban tugas itu kan ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya berapa tahun tugas, ya itu boleh pindah seperti itu. Oke, 80% pengaruhnya tadi terkait itu. Itu kira-kira perannya, artinya ya gampangannya gini, tanpa manusia apa yang bisa dilakukan? Nggak ada tanpa tenaga medis ya. Artinya sinergitas memang perlu dilakukan dengan beberapa lembaga. Itu salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan juga untuk pemenuhan hal itu, termasuk dengan Poltekkes sendiri. Ya, betul. Jadi ya, dengan karena kita menyadari kita dikasih anggaran, kita tidak akan bisa kalau tanpa ada kerjasama, dari mana kita dapat tenaganya ya. Makanya kita kerjasama dengan rumah sakit di Jawa, universitas di luar Kepri ya. Kita beruntung kita sekarang sudah ada fakultas kedokteran 2 malahan ya, di Batam, di Pinang ada. Kalau tenaga para medisnya, bidan, perawat banyak. Tapi jangan salah, saya dapat informasi mereka yang kuliah di sini itu malah lebih dari 50% dari luar daerah. Jadi yang kuliah itu bukan dari sini. Jadi dulu saya pikir yang kuliah orang anak sini lah. Tapi rupanya dapat laporan yang kuliah malah dari Bengkulu, Pak, malah dari Jawa juga ada. Akhirnya mereka lulus pun kembali ke daerah yang masing-masing gitu. Jadi problem lagi. Ya, itu baik. Masalahnya itu. Bu Vidya, artinya bagaimana sejauh ini untuk sinergitas antara Poltekkes dengan Dinas Kesehatan sendiri dalam pemenuhan tenaga kesehatan? Ya, terima kasih. Selama ini kita selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui informasi terkait dengan tenaga kesehatan apa yang sebenarnya dibutuhkan di Kepulauan Riau ini. Nah, yang sekarang existing di Poltekkes adalah jurusan keperawatan, kebidanan, dan kesehatan lingkungan. Dimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kita butuh tenaga sanitarian, ya, kemudian kesehatan lingkungan dan sebagainya. Sebenarnya kita sudah punya stok ya di Poltekkes itu, kita sudah memproduksi dan insya Allah siap pakai kalau misalkan dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan untuk saat ini. Menyikapi hal yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas terkait dengan pemerataan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan, kami sudah melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi hal tersebut dengan kami beberapa waktu yang lalu mungkin atau beberapa tahun ini sedang menggalakkan program prestasi, jalur prestasi dan beasiswa bagi mahasiswa tempatan. Jadi dari pulau-pulau kami jaring di mana melalui jalur prestasi dan beasiswa, sehingga nanti harapannya bahwa yang kembali ke daerahnya adalah mahasiswa yang berasal dari tempat tersebut, sehingga meminimalisir ya dari tenaga para medis yang tidak bersedia ditempatkan di pulau-pulau terpencil misalnya, atau pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau ya. Jadi sudah kami mulai bahwa mahasiswa kami sekitar 30% itu memang dari jalur prestasi dan jalur beasiswa, di mana berasal dari mahasiswa tempatan gitu. Jadi itu adalah salah satu program yang mungkin bisa mendorong ya tenaga kesehatan nantinya kembali ke daerahnya. Dan informasi dari Dinas Kesehatan selalu kami dapatkan terkait peluang-peluang rekrutmen ya terkait dengan tenaga kesehatan, dan alhamdulillah kita saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan mulai dari kemarin saat COVID-19 ya. Mahasiswa dan lulusan itu sudah menjadi salah satu tenaga kesehatan garda terdepan cadangan ya. Kami langsung turun gitu untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang dibutuhkan di kesehatan. Oke, artinya tadi salah satu program sudah menjawab keresahan Pak Bisri tadi yang sebutkan bahwa memang ternyata di sini masih banyak orang dari luar daerah untuk sekolah di sini, tapi ternyata sudah ada program di Poltekkes. Oke,
Tadi Bu Vidya juga menyebutkan bahwa sudah ada stok, Pak. Artinya Bu Vidya, itu stok itu sudah juga disisipi terkait motivasi, karena tadi kan Pak Bisi menyebutkan bukan hanya anggaran tapi motivasi para tenaga kesehatan ini untuk nantinya ke lapangan. Seperti apa? Untuk motivasi dari awal, dari penerimaan mahasiswa baru, kita sudah memberikan pembekalan terkait pengabdian ya kepada masyarakat, di mana kita harus memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Apalagi kita ada di bawah Kementerian Kesehatan, di mana arahan Bapak Menteri Kesehatan bahwa kita Poltekkes harus mau ditempatkan di ataupun mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing. Jadi mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kita sudah membekali mereka untuk mau nanti mengabdi ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya, karena memang itu adalah daerah tempatan asal mereka. Jadi untuk stok kita insya Allah ya ready untuk digunakan di Dinas Kesehatan, tinggal kita menunggu rekrutmen yang disiapkan oleh Pak Bisnis. Oke, siap. Masih banyak yang kita bahas pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Ya, tadi kan ada masalah rekrutmen.
peserta intensif dokter Indonesia itu adalah amanah undang-undang dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Mereka harus melaksanakan program setelah selesai sekolah untuk mendapatkan ijazah dan janji sumpah dokter selama 1 tahun untuk mendapatkan kemahiran, kemandirian dan profesionalisme seorang dokter. Nah, ini menjadi bagian program pemanfaatan juga untuk pengembangan pelayanan kesehatan di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Jadi 34 provinsi sejak 2010 telah melaksanakan intensif ini. Nanti kita lihat di sana, apakah program saat ini sudah berjalan atau tidak. Program intensif Dokter Indonesia Kementerian Kesehatan RI untuk wilayah penugasan Provinsi Kepri ini merupakan angkatan kedua tahun 2023. Dilaksanakan selama 2 hari, dokter-dokter muda ini menerima pembekalan dari beberapa narasumber. TNI, Polri, langsung diundang para bos, bikin kegiatan orang tua asuh stunting. Lihat guna-guna terbang itu permukaan ya. Harusnya yang tidak boleh ada memaksa. Untuk saat ini terdapat 286 dokter intensif yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota se-Kepri. Sementara untuk 75 peserta yang menerima pembekalan ini, mereka akan ditugaskan di Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, dan Kota Batak. Dengan kehadiran dokter intensif diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kepulauan Riau, mengingat saat ini Provinsi Kepri kekurangan tenaga medis. Kita mengharapkan program ini terus berjalan, ya karena ini kami di Provinsi Kepri ini kan tetap problemnya itu kekurangan tenaga medis, terutama yang di daerah. Nah, dengan adanya program intensif ini, bayangkan ya kita setahun ada 6 bulan di rumah sakit, kita nyaman ya karena tenaga medis kita cukup ya di berbagai lini pelayanan itu. Ini yang saling menguntungkan menurut saya. Jadi di satu sisi pihak dokter intensif ini bisa makin belajar banyak, yang kedua kita bisa terbantu di pelayanan. Nah, karena cukup dokter kita yang ada di pelayanan. Jadi kita harapkan ini terus berjalan dan tentu kita mengharapkan memberikan manfaat nih. Tidak hanya untuk kami di Provinsi Kepri, tapi para dokter ini juga punya kesan yang baik di provinsi kita nih. Hal senada juga disampaikan oleh peserta PD angkatan kedua ini. Menurutnya Kepri merupakan salah satu pilihan yang banyak diinginkan oleh peserta PD lain. Mereka yakin kehadiran mereka dalam melayani kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan. Ini sebenarnya dari Pekanbaru ya, dari Riau. Milih Kepri itu sebenarnya udah sejak setahun yang lalu ya. Sebenarnya wahana-wahana Kepri ini udah banyak dipilih oleh peserta di sekitar yang ada di Kepri, terutama di Riau ya. Karena menarik, pertama tentunya Kepri paling membutuhkan tenaga medis yang cukup, apalagi dengan wilayah maritim ya. Kita kalau dari pemaparan kemarin 97,5% itu laut semua. Jadi kita butuh tenaga kesehatan yang banyak dan transportasi yang cukup, dan tentunya dengan jiwa dokter yang siap untuk mengabdi dengan keilmu yang sudah dibekali selama 7 tahun. Kami berharap apa yang telah kami dapatkan di universitas masing-masing bisa kami terapkan di daerah Kepri yang masih sangat membutuhkan dokter-dokter di sekitar wilayah yang ada. Seluruh peserta dokter intensif angkatan kedua tahun 2023 ini menerima pembekalan terkait etika dan pengurusan SIP dari Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kepri, kebijakan pelaksanaan intensif, serta kebijakan dan program kesehatan Provinsi Kepri dari Dinas Kesehatan. Di mana kegiatan pembekalan dan serah terima ini dihadiri oleh perwakilan dari KIDI Pusat dan juga dihadiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun yang mewakili, dan juga dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit dan para dokter pendamping dari wahana dari Puskesmas. Ya, jadi untuk kegiatan ini akan kita laksanakan sampai nanti sore, dan besok mereka akan diberangkatkan ke wahana masing-masing. Itu segera memulai penugasan. Pembekalan PD merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dokter intensif tentang kode etik kedokteran,
mengasah kemahiran praktek, dan pengingat dokter internship bahwa tidak semua teori kedokteran dapat diterapkan seluruhnya di lapangan. Tibatan TV melaporkan dari Batam. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Tadi kita sama-sama telah melihat penayangan catatan redaksi. Lagi-lagi Pak Bisri menyatakan problem di Kepri ini adalah kekurangan tenaga kesehatan. Apa kira-kira Pak penyebab kurangnya tenaga kesehatan di Kepri sendiri? Ya, penyebab kekurangan tenaga kesehatan yang pertama di Kepri adalah tantangan dan kebutuhan. Tantangan dari sisi geografis, itu akhirnya kita membutuhkan tenaga kesehatan yang lebih banyak untuk bisa menjangkau semua layanan kesehatan atau menjangkau semua masyarakat kita ini, sehingga kita butuh tenaga lebih banyak. Nah, kemudian problem kedua adalah mengenai produksi tenaga kesehatan. Ya, mungkin dari sisi tenaga medis, bidan, perawat tadi, tenaga kesehatan lingkungan cukup. Tapi ada problem di rekrutmen. Kebijakan rekrutmen kita sekarang ini masih terfokus pada tenaga medis, utama dokter, perawat, nah, seperti di situ. Tapi tenaga-tenaga yang lain, ya, kayak kesling, tenaga penyuluh kesehatan, tenaga administrator kesehatan, kemudian tenaga yang menjaga pemeliharaan peralatan. Nah, ini kita masih belum punya kebijakan besar untuk melakukan perekrutan mereka secara sistematis. Itu tantangan. Ya, kita masih kekurangan di satu sisi. Kemudian apalagi yang sifatnya spesialis. Ini produksi secara nasional juga kurang semua. Semua jenis spesialis kita ini kurang. Nah, kenapa terjadi kekurangan? Ini makanya kita bicara kesehatan akhirnya berbicara tidak hanya masalah kesehatan. Kita akhirnya berbicara aspek-aspek lain ya, di luar kesehatan. Kenapa orang memilih jurusan tertentu kesehatan? Spesialis misalnya, banyak yang dulu orang memilih spesialis tertentu, lingkungan atau penyakit dalam. Akhirnya yang lain terjadi kekurangan karena kekurangan peminat. Ya. Akhirnya sekolah yang disediakan ya sebagian besar untuk seperti itu ya, karena pasarnya seperti itu. Padahal ini semua dibutuhkan, misalnya spesialis jiwa. Sekarang kita lagi kekurangan spesialis jiwa untuk di kabupaten kota. Ya karena masalah kejiwaan sebenarnya ini masalah yang besar di kesehatan kita, tapi jumlah dokter yang tertarik untuk mengambil spesialis jiwa sedikit, sangat sedikit sekali. Makanya sekolahnya juga nggak banyak membuka ini ya. Mereka merekrut, saya dengar malah merekrut untuk masuk spesialis jiwa itu longgar sekali ya, tapi peminatnya kurang. Jadi ini terkait dengan hukum, aspek-aspek sosial, ekonomi yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kan masalah kesehatan itu ada hal yang bisa kontrol, ada hal yang nggak bisa kontrol. Nah, aspek sosial ekonomi ini melibatkan banyak pihak, termasuk bagaimana kita menarik tenaga kesehatan kita supaya mau berpraktek di daerah perifer, di TPK, kepulauan, pulau, di dalam pulau yang terpencil lagi ya, bukan hanya kabupaten. Natuna itu kan banyak pulau-pulau kecil sekitarnya. Bintan aja punya pulau di Tambelan ya. Bagaimana kita men-track para tenaga kita mau ke sana? Itu butuh strategi, jadi rekrut sendiri butuh kebijaksanaan. Kita juga harus punya kebijakan retain, gimana mempertahankan tenaga ini supaya mau bertugas. Ya syukur ya, akhirnya mereka mau bertempat tinggal di situ, berkeluarga, menikah di sana. Wah itu, nah kita memang ada seperti itu ya, beberapa dokter tapi nggak banyak ya. Itu sangat membuat kita tuh tenang, kita membuat nyaman. Ada dokter yang senior mau berpraktek dan menjadi warga di daerah itu kita akan sangat merasa nyaman sekali. Nah di sini butuh kebijakan yang di luar kewenangan kami orang-orang kesehatan. Makanya butuh aspek-aspek sosial, ekonomi yang bisa dilakukan oleh stakeholder yang lain, pihak berkepentingan di daerah tersebut. Bisa kita harapkan dari pimpinan kepala daerah, kawan-kawan di
administrator kesehatan, para kepala dinas itu juga tidak lupa untuk melakukan advokasi ya ke pihak berkepentingan berwenang di daerahnya untuk bisa merekrut kebutuhan tenaga kesehatan ini di wilayahnya. Jadi sekarang ada program penempatan tenaga kesehatan dari provinsi ada, di Kausul kita rekrut. Ada juga penempatan tenaga kesehatan dari pusat. Yang tadi ditampilkan itu program internship. Mereka setahun bertugas 6 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas ya salah. Kemudian ada penempatan dokter spesialis, ada Nusantara Sehat yang khusus di pulau-pulau terpencil. Tapi ini sebenarnya hanya komplement kebijakan pusat sementara. Nah, mestinya ini harus segera diambil alih oleh daerah-daerah untuk membuat kebijakan rekrutmen kebutuhan tenaga pelayanan publik secara keseluruhan. Nah, menjadi grand design-nya lah untuk memenuhi, kan tenaga kesehatan ini bagian dari tenaga pelayanan publik. Nah, ini di rumah sakit, di puskesmas, bahkan sampai di desa, posyandu misalnya, itu juga bagian dari pelayanan publik yang dimiliki oleh masyarakat. Di situ juga ada tenaga kesehatan sebenarnya. Artinya kalau itu jumlahnya banyak terpecah-pecah, berarti kan butuh tenaga kesehatan lebih banyak. Nah, ini kita ingin ini harus ditangani bersama, dan karena kita ini di era otonomi, di mana ini termasuk urusannya sudah diserahkan ke kabupaten kota, maka kita mengharapkan kabupaten kota ini masih juga dengan kebijakan Pak Gubernur ya, beliau menyatakan minta supaya kabupaten kota ini memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Kalau dari sisi sarana, insya Allah itu sekarang banyak jalan ya. Provinsi tidak ada, di pusat tuh banyak tersedia anggaran afirmasi pemenuhan sarana prasarana melalui DAK dan lain, asalkan itu bangunannya ada, tenaga kesehatannya ada, kemudian itu rata-rata akan dipenuhi oleh pusat kebutuhan peralatan dan sarana lain. Nah, ini yang menjadi tugas besar kita ya, bagaimana kita memecahkan masalah ini. Seperti yang saya jelaskan, butuh langkah kebijakan yang konkret. Langkah konkret mulai dari kebijakan besar grand design-nya, diikuti dengan penganggarannya dan strategi pemenuhan tenaganya. Kalau mau dilakukan MOU, rekrutmen, membuka lowongan ke universitas yang ada nih, ya kalau mau dilakukan ya kita lakukan untuk kita mengejar pemenuhan tenaga di wilayah kita ini. Ditangani bersama. Tadi kita sudah melihat juga bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya Pak, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, yaitu melakukan internship. Ya, dokter. Mungkin selain dari itu sendiri, dukungan dari pemerintah pusat terkait pemenuhan tenaga kesehatan. Oh ya, sekarang ini apa? Ada kan kita ada fakultas kedokteran baru negeri ya, punya pemerintah itu. Sekarang contohnya memberikan, tadi menjawab yang disampaikan Bu Vidya ya. Jadi bagaimana kita mendorong mereka mau tempat di daerah-daerah terpencil. Oke, kita rekrut anak-anak kita yang lulusan SMA, yang berprestasi, yang lolos tes untuk kemudian kita beri beasiswa. Beasiswa di fakultas kedokteran di Umrah nih. Mungkin nggak hanya di Umrah, boleh misalnya diterima di fakultas kedokteran yang lain, boleh saja. Tapi kemudian nanti kita bikin ada rekomendasi perjanjian dengan daerah pemikul nih. Misalnya Anambas dia punya calon atau punya anak didiknya yang diterima di fakultas kedokteran, itu mereka bikin MOU, nanti dia dibantu oleh Kemenkes beasiswanya, nanti dia lulus kembali ke daerah. Nah, berapa tahun itu ada ketentuannya, apakah selama masa studi atau separuh masa studi. Misalnya kalau kuliah dokteran 7 tahun, mungkin 4 tahun dia berdinas, tapi yang kita harapkan kerja kerasan di situ ya lebih bagus ya, daerah mempertahankan. Nah, ini kebijakan peluang bagus menurut saya kepada para orang tua. Mungkin ini sekaligus informasi ya, informasi, silakan minta keterangan ke dinas kesehatan, anaknya mungkin dimotivasi ikut tes,
misalnya diterima, jangan khawatir, kita ajukan ini peluangnya untuk dapat beasiswa nanti kembali ke daerah. Oke, mungkin dia artinya program tadi kan sudah disambut baik oleh Pak Bisri bahwa itu hal yang sangat bagus gitu. Dan saat ini sudah berjalan, Bu Vidya? Untuk beasiswa jalur prestasi sudah berjalan beberapa tahun ini dan memang concern kita di sana, dan sekarang ini Poltekkes sedang berupaya memperbesar beasiswa tersebut sehingga semakin banyak mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa, harapannya semakin banyak tenaga kesehatan yang nanti akan kembali ke daerahnya. Dan saat ini kita juga sedang insya Allah mendapatkan beasiswa yang sudah disetujui oleh Bapak Gubernur. Kemarin Bapak Kepala Dinas juga terlibat terkait mahasiswa D3 kebidanan rintisan kelas internasional. Jadi nanti tenaga kesehatan yang kembali ke daerahnya ini sudah bertaraf internasional, tidak itu menjawab tantangan kualitas. Jadi bagaimana menciptakan sumber daya manusia tenaga kesehatan ini yang berkualitas, kita sudah mempersiapkannya dan alhamdulillah disambut baik oleh Pak Gubernur dan juga Pak Kepala Dinas. Kemarin kita akan sepakat menyelenggarakan kelas tersebut. Jadi insya Allah kedepannya kita terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk menciptakan program-program demi pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Oke, artinya ketika nanti berjalan, fasilitas apa yang diberikan dari Poltekkes sendiri untuk hal tersebut? Fasilitas di Poltekkes saat ini sudah luar biasa, gedung, kelas untuk pembelajaran, dan saat ini kami sedang membangun gedung 5 lantai untuk proses belajar mengajar, laboratorium, baik lab skill maupun laboratorium pengujian. Jadi kedepannya kita akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas digital seperti library yang sekarang atau perpustakaan yang sudah memakai elektronik, jadi bisa diakses di mana saja di kampus maupun di luar kampus. Kemudian learning management system kita sudah dibangun sehingga mahasiswa dalam era saat ini bisa belajar tidak hanya di kampus tapi juga bisa di rumah, karena kita menjawab tantangan teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini. Jadi kita terus beradaptasi, bertransformasi mengikuti perkembangan zaman sehingga sumber daya manusia yang kita hasilkan itu adalah yang berkualitas seperti yang disampaikan oleh Pak Bisi, bahwa kita itu memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kita tidak boleh kalah dengan SDM dari luar. Kami sangat berupaya ya untuk hal itu. Oke, artinya dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Poltekkes sendiri, saya ingin mungkin flashback lagi untuk pemenuhan kompetensi terhadap mahasiswanya sendiri. Tentu kan di setiap daerah itu pasti berbeda-beda karakteristiknya. Keluhan penyakit yang dirasakan oleh masyarakat di kepulauan dan juga mungkin di ibu kota yang tidak yang berlokasi tidak di kepulauan itu berbeda. Apakah itu juga dilakukan terhadap mahasiswanya sendiri? Iya, betul sekali. Jadi kami di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang itu memiliki unggulan terkait dengan kesehatan masyarakat kepulauan. Karena kita berada di daerah kepulauan, jadi hal tersebut tercantum pada visi setiap program studi. Misalnya saja di keperawatan, itu adalah keperawatan gawat darurat di kepulauan. Kemudian untuk kebidanan komunitas kepulauan, dan untuk sanitasi itu sanitasi kepulauan. Jadi kita memang sudah membekali mahasiswa kita itu menyesuaikan dengan di mana mereka nanti akan diharapkan bekerja dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh mereka. Dan nanti sebelum lulus kita juga membekali mereka dengan sertifikasi wajib untuk mahasiswa, di mana sertifikat ini dapat menjadi bekal bagi mereka nanti ketika sudah bekerja. Jadi satu sertifikat wajib yang harus dimiliki, yaitu sertifikat kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan kami. Oke. Bagaimana Pak Bisri mendengar tadi sudah apa yang disampaikan oleh Bu Vidya dengan segudang hal-hal yang akan nantinya diberikan kepada mahasiswa untuk bisa menjadi tenaga kesehatan yang dibutuhkan Kepri. Sedikit lega atau masih ada yang? Kalau di Poltekkes sekarang ini memang sudah bertransformasi maju ya, Bu Vidya ya. Kita beberapa kali rapat dan bertemu dengan Pak Gubernur juga, karena Pak Gubernur ingin Poltekkes kita ini bisa melahirkan lulusan yang siap ya, profesional, kompetennya tinggi, dan juga bisa tidak hanya hebat di kita saja ya, secara internasional mereka diakuin keahliannya, skillnya itu, sehingga misalnya mohon maaf nih, sebenarnya negara-negara maju sekarang ini lebih membutuhkan tenaga kesehatan lagi, karena mereka tuh komposisi demografinya itu aging ya, rata-rata penduduk tua, mereka itu udah punya ekonomi yang tinggi, maka mereka membutuhkan pelayanan-pelayanan yang
ekstra nih untuk menjaga kesehatannya. Nah, mereka butuh tenaga-tenaga kesehatan yang punya kompetensi tinggi. Nah, ini Poltekkes Tanjung Pinang udah mempersiapkan diri nih ya, Bu ya. Udah mempersiapkan diri untuk membuat kelas khusus, kelas internasional lah istilahnya itu, untuk siswa-siswanya yang punya kemampuan untuk didik, punya kemauan dan kemampuan. Nah, itu ya, kita didik. Kadang-kadang itu tadi program tenaga kita nih, sudah dididik bagus-bagus, bahasa Inggris hebat, ya, tapi kemudian tidak mau lepas dari keluarga. Nah, dia maunya kerja di sini aja, tidak siap kerja di Jepang, di Taiwan atau di Eropa sana, di Jerman. Itu peluangnya banyak. Ya, ini Pak Menkes sendiri yang menyampaikan, dan kalau termasuk ke pihak Poltekkes, kemarin saya dengar dari Direktur Poltekkes juga sudah banyak tawaran-tawaran langsung ya ke sekolah untuk mengisi. Nah, ini artinya sebenarnya tenaga kesehatan ini dia punya potensi pasar yang bagus ya. Tapi ya itu tadi, aspeknya itu tidak hanya lulus belajar, tapi mentalnya harus siap. Dia harus siap menghadapi kondisi tantangan ya. Misalnya contoh nih, kalau mereka mau nih ditempatkan di daerah terpencil, ikut dengan melalui program Nusantara Sehat, siap ditempatkan di Papua, siap di Maluku, Nusa Tenggara, maka peluang itu sebenarnya selalu ada. Ya, tapi kalau kemudian semuanya itu pingin bekerja di Batam, di Tanjung Pinang, nah bukan hanya itu tidak memecahkan masalah pemenuhan, tapi malah menimbulkan masalah. Bagi siapa ya? Bagi saya. Nah, gitu ya. Bagi saya ini banyak yang kan ironi ya, kelihatan ya kalau ada tenaga kesehatan tidak bekerja karena dia tidak mengambil kesempatan daerah yang membutuhkan. Nah, ini kita butuhkan para orang tua juga memberikan kesadaran ke anaknya, kalau berani ambil jurusan kesehatan harus berani juga bertugas di daerah-daerah ini. Itu baru hebat. Satu paket ya Pak ya, artinya harus sudah siap untuk ditempatkan di mana saja. Oke. Tadi dari Poltekkes sudah menyampaikan apa yang sudah disiapkan, terus dari pemerintah pusat sudah melakukan mengupayakan untuk pemenuhan tenaga kesehatan sendiri. Mungkin dukungan apa yang diharapkan dari Dinkes sendiri selain daripada itu terhadap pemerintah pusat? Yang bisa kami lakukan ya, dukungan dari Dinkes ya, untuk pemenuhan tenaga kesehatan ini kan, kita tetap ingin ini, apa namanya, kan kita sekarang sudah ada kebijakan merekrut tenaga kesehatan ya, melalui peraturan gubernur, itu merekrut tenaga dokter sama bidan. Nah, kita lagi mengupayakan ini diperluas kepada pemenuhan tenaga strategis lain. Tidak hanya dokter, tidak hanya bidan, tapi juga ada tenaga-tenaga tadi, sanitarian di daerah-daerah tertentu ya, tenaga lab, tenaga farmasi, dokter gigi. Oh ya, tadi kayak seperti tenaga afirmasi untuk beasiswa itu juga termasuk kedokteran gigi ya, karena kita dokter gigi juga termasuk kekurangan ya, karena kebanyakan orang ke dokter umum ya. Nah, padahal sebenarnya kita membutuhkan semua. Jadi kita dari Kepri ini juga berusaha mendorong untuk misalnya gini, kalau ya sudah menjadi pegawai kan kita juga harus membina nih supaya kualitasnya meningkat. Kita juga mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikannya lagi ke S1, S2 gitu ya, supaya kan kita jenjang pelayanan kita kan berjenjang nih, mulai dari primer, sekunder, tersier. Kita juga ingin rumah sakit kita ini rujukan provinsi kita ini juga hebat. Tentu orientasi kita ke depan kelas A lengkap, sehingga warga masyarakat Kepri ini bisa terlayani kesehatannya secara paripurna. Nah, syaratnya apa ya? Sarananya terpenuhi. Yang paling penting tenaga spesialisnya ini lengkap, jadi nggak perlu kemana-mana ya. Nah, cuma ini yang lagi berproses kita lakukan ini. Ya sekarang rupanya kita tahu ya tidak mudah itu ya. Bayangkan kita untuk mempersiapkan rumah sakit provinsi kita bisa melakukan pasang ring jantung katalisasi, itu butuh persiapan 2 tahun. Ya, menyekolahkan spesialisnya aja 1 tahun. Belum sarananya, pelatihan penggunaan alatnya, belum lagi terkait dengan izin-izin administrasi ya. Nah, ini kita lagi mendorong agar rumah sakit kita juga bisa menangani kanker dan lain-lain penyakit berat, sehingga program kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu kan menjadikan masyarakat kita ini sehat di semua kelompok umur.
Nah, caranya dengan diantaranya ya memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang baik, yang bermutu, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan. Itu yang paling penting ya, Pak ya. Ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Ya. Kita manfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kesehatan keluarga. Kita lestarikan, kembangkan, dan manfaatkan tanaman yang dapat kita jadikan sebagai obat keluarga. Asuhan mandiri merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri, baik secara individu, kelompok, dan masyarakat. Melakukan asuhan mandiri merupakan upaya mengubah paradigma pengobatan kuratif menjadi promotif dan preventif yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas bagi keluarga dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Dengan memanfaatkan toga dan keterampilan akan diperoleh keluarga sehat secara mandiri. Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia merupakan anugerah untuk kesehatan bangsa. Yang Islam sehat produktif dengan asuhan mandiri Toga dan Akupressure. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Mari kita kenali alat kesehatan yang harus ada di rumah. Termometer, tensimeter, timbangan, alat tes gula darah, inhaler dan nebulizer, pulse oximeter, tabung oksigen. Untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat dari penggunaan alat kesehatan dan PKRT, maka pastikan, pertama, memeriksa kemasan untuk memastikan tidak ada kerusakan. 2. Selalu baca informasi yang tersedia di dalam kemasan dan label. 3. Pastikan ada nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. 4. Gunakan produk sesuai petunjuk penggunaan dan perhatikan peringatannya. Terima kasih saudara, Anda masih di catatan redaksi. Pak Bisri, kita ketahui bahwa memang pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan saat ini sedang menggalakkan transformasi bidang kesehatan. Ya. Itu bagaimana pelaksanaannya di Kepri, terkhusus transformasi bidang tenaga kesehatan ini? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan pendek tapi jawabannya berat ini, karena panjang ya. Transformasi ini kan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan mengembalikan ke arah yang benar, tapi dengan percepatan. Ya. Kebijakan Kementerian Kesehatan, Kemenkes dengan strategi untuk percepatan pemenuhan berbagai macam agenda pembangunan kesehatan. Nah, transformasi itu ada 6 areanya. 1, layanan primer, puskesmas jajarannya, sarana terpenuhi, tenaga terpenuhi, dan bisa memenuhi fungsi utama daripada pelayanan primer, yaitu melayani pertama, memberikan pelayanan pertama pada masyarakat di layanan primer. Semua masalah kesehatan itu 80% ada di layanan primer sebenarnya. Jadi nggak perlu ke rumah sakit. Rumah sakit itu kalau memang perlu dirujuk membutuhkan pelayanan tingkat lebih lanjut ya. Nah, artinya kapasitas, kompetensi puskesmas harus ditingkatkan. Ini layanan primer. Nah, kemudian penguatan layanan rujukan. Ini transformasi yang kedua. Berarti kita memperkuat rumah sakit, sarananya, tenaganya, teknologinya, manajemennya. Nah, ini manajemen pun kita masalah. Sekarang mencari direktur yang punya kapabel ya, yang kompeten di Kepri tidak mudah. Karena dia harus mengelola sebuah rumah sakit itu organisasi yang besar ya. Itu butuh skill, butuh kemampuan, kecerdasan ya. Itu untuk seorang jadi administrator atau direktur rumah sakit. Itu di transformasi yang kedua. Yang ketiga transformasi bidang ketahanan, sistem ketahanan kesehatan. Nah, yang ketiga ini belajar dari pengalaman pandemi kemarin. Kita harus menjadi daerah negara Indonesia ini, termasuk daerah Provinsi Kepri, daerah yang siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Kejadian luar biasa. Jadi nggak hanya COVID, banyak kan
misalnya ada demam berdarah tiba-tiba naik, malaria, nah kita harus siap. Apa yang disiapkan? Sarananya, tenaga, nah termasuk Poltekkes ini diharapkan menjadi tenaga cadangan. Siap. Kesehatan tentara nasional, tentara nasional cadangan, secara nasional ya. Obat-obatannya harus siap ya. Kemudian sistem surveillance untuk kontrol pengawasan terhadap perkembangan kasus kita harus ada. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, transformasi bidang tenaga kesehatan, transformasi bidang pembiayaan kesehatan. Yang keempat, yang kelima tenaga kesehatan, yang keenam bidang teknologi kesehatan. Ini semua aspek terkait dengan kesehatan yang harus kita benahi serentak sekaligus. Karena nggak bisa sendiri-sendiri nih ya. Karena sebagai contoh, dokter nggak ada, kita rekrut spesialis, nggak ada alatnya, dia bingung. Bisa kerja apa nih Pak? Di rumah sakit nggak ada alatnya, nggak bisa untuk ngecek pasien. Nah, semua kita lakukan serentak. Nah ini terkait dengan tahap. Nah Kepri, apa yang dilakukan Kepri sudah melangkah nih ya. Kita sudah mulai terus pembenahan di Puskesmas tadi, yang mulai dari kita cerita pembangunan tenaga. Semua Puskesmas di Kepri sudah dibangun. Ya, memenuhi, ada afirmasi ya. Tengok sekarang bangunan Puskesmas kita bagus-bagus ya. Itu ada yang APBD, ada yang APBN. Kita mulai dari beberapa tahun yang lalu. Pemenuhan tenaganya, termasuk pelatihan para tenaganya. Nah, rumah sakit kita juga sudah bertekad ini. Kita harus menjadi rumah sakit rujukan, kalau provinsi rujukan utama ya, Madya dan utama. Akhirnya rumah sakit harus punya kemampuan minimal menangani masalah-masalah penyakit yang sekarang menjadi keluhan masyarakat kita ini. Katastrofik ya, penyakit-penyakit terkait dengan kanker, jantung, gangguan ginjal, hipertensi, ini rumah sakit harus bisa menangani dengan baik. Jadi nggak sedikit harus keluar ya. Daerah kita harus bisa menangani ini dengan baik ya. Nah kemudian kalau masalah makanya kita sekarang untuk situ pertahanan kita sekarang menyiapkan lagi bangun instalasi farmasi, karena ini terkait dengan buffer ketersediaan obat gitu. Kita juga akan membangun laboratorium kesehatan daerah. Nah, kita udah masuk prioritas kemarin ya, lagi kita urus ini, sehingga kalau ada kejadian hal-hal yang urgen kita siap ya, kayak kemarin melakukan tes segitu banyak ya, untuk kita punya BTKN, nah, kita ingin memperkuat itu ya. Kemudian teknologi kesehatan kita pun harus antisipasi terhadap semua kemajuan. Makanya kita kenapa beli sarana peralatan ya, jangan sampai kalah terlalu jauh lah dengan Singapura, dengan Malaysia kan. Nah, akhirnya kita pun juga kebijakan kita dalam pembelian sarana teknologi peralatan kesehatan, kita juga mengikuti perkembangan supaya bisa melakukan diagnosa lebih baik lagi kepada penyakit itu sendiri. Jadi kita akan selalu berusaha untuk terlibat dalam semua kemajuan kesehatan ini supaya nggak tertinggal. Oke, Bu Vidya tadi disebutkan oleh Pak Bisri bahwa harus siap nanti ketika dibutuhkan oleh dinas kesehatan. Iya. Apa artinya keunggulan lulusan Poltekkes nantinya? Jadi lulusan Poltekkes nanti dengan keunggulan yang saya sampaikan tadi sebelumnya, diharapkan memang mampu beradaptasi dengan kondisi Kepulauan Riau, sehingga lulusan kami itu bisa termanfaatkan oleh dinas kesehatan. Tidak hanya saja kami memproduksi, setelah itu tidak termanfaatkan, dan selama ini mayoritas lulusan kami memang sudah terserap. Hal itu terlihat dari gambaran data tracer study yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, bahwa dalam 3 tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah serapan dari lulusan yang bekerja dalam 6 bulan pertama, mungkin dari 61% naik menjadi 71% dan 81% pada tahun 2022. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 kemarin ya, mahasiswa kami belum wisuda sudah terserap oleh Pak Bisri dalam kegiatan vaksinasi, tapi sudah lulus ya, sudah lulus namun belum mengikuti proses wisuda, itu sudah terserap oleh dinas kesehatan. Jadi dikirimkan sebagai tenaga vaksinasi dan membantu kegiatan screening dan sebagainya. Dan itu kami sangat bahagia, berbangga hati ya, karena dinas kesehatan menerima lulusan kami untuk dijadikan tenaga kesehatan cadangan. Tidak hanya lulusan kami, jadi di Poltekkes itu
dosen dan tenaga kependidikannya adalah tenaga kesehatan. Jadi kami juga menjadi backup dari tenaga kesehatan, dinas kesehatan. Hal itu terbukti juga bahwa dalam beberapa kegiatan kami sering dilibatkan oleh dinas kesehatan, seperti sampaikan Pak Bisri tadi bahwa kami adalah tenaga cadangan. Memang itu adalah arahan dari Menteri Kesehatan. Jadi kami selalu bersinergi dengan dinas kesehatan. Apa yang menjadi program dinas kesehatan kami harus mengikuti sesuai dengan amanah transformasi kesehatan. Memang seperti itu bahwa Poltekkes tidak boleh bergerak sendiri. Semua kegiatan, semua kurikulum, kemudian kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Poltekkes itu harus dapat termanfaatkan oleh dinas kesehatan, baik provinsi maupun dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi begitulah saat ini kami selalu mengikuti apa yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Oke, karena kita sudah berada di ujung acara, mungkin saya ingin berikan waktunya 1 menit untuk closing statement. Mungkin dimulai dari Pak Bisri. Ya, baik. Jadi dibutuhkan keterpaduan, kolaborasi, komitmen bersama semua pihak, yang terutama yang memegang kewenangan ini untuk urusan pelayanan publik, untuk kita penuhin, ayo, gitu kan. Kami di kesehatan bagian teknisnya, membuat perencanaan, desainnya, tapi perlu dukungan ya dari dewan ya, dari pimpinan daerah untuk kita bisa meningkatkan layanan kesehatan kita menjadi lebih baik lagi. Semua aspek, tenaga, sarana, teknologi, manajemen ini harus kita penuh untuk menghadirkan pelayanan kesehatan kita yang berkualitas. Tidak kalah dengan negara-negara lain itu ya. Oke, terima kasih Pak Bisri. Mungkin Bu Vidya, silakan. Baik, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang siap berkolaborasi, bersinergi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, dan kami berharap juga senantiasa mendapatkan peluang-peluang rekrutmen dari Dinas Kesehatan ataupun pihak-pihak lain yang dapat memfasilitasi agar lulusan kami dapat diterima di Kepulauan Riau, sehingga stok yang kami siapkan itu dapat dipergunakan dengan optimal. Jadi kami pun juga mengajak bagi seluruh warga Kepulauan Riau ya, mari bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang agar kita dapat berkontribusi bagi Kepulauan Riau. Oke, baik, terima kasih Bu Vidya telah hadir di Batam TV. Pak Bisri juga telah hadir di Batam TV. Baik pemirsa, saya Putri Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Lama juga nih, 1 jam lebih. Pas Pak. Pas ya. Pas ya. Batam TV, inspirasi Kepri.